terhormat Bapak narasumber, Bapak Suseno SPD MSI, yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Kembaran Kulon, yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Kembaran Kulon, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita semua bisa bertemu muka insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka IHT SD Negeri 1 Kembaran Kulon, insya Allah dalam keadaan lancar, tiada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, izinkanlah saya akan membacakan susunan acara kegiatan in-house training SD Negeri 1 Kembaran Kulon tahun pelajaran 2019-2020. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penjelasan dari narasumber, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung hari sudah siang, maka mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bapak Suseno SPD MSI yang sekaligus nanti sebagai narasumber, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Kembaran Kulon, Bapak Ibu guru semuanya dan tenaga pendidikan yang kami hormati pula. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas ridho dan berkahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan review KTSP tahun pelajaran 2019-2020. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pada satuan pendidikan. Jadi kurikulum adalah pedoman bagi kita untuk melaksanakan tugas. Idealnya kurikulum sudah tersusun sebelum tahun ajaran baru. Namun karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan itu, mohon maaf Pak, baru kesempatan ini kami dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Walaupun Bapak Ibu guru sudah, ini beberapa ada yang sudah senior, sudah sekian puluh tahun mengajar, namun karena kurikulum itu dinamis, selalu berubah-ubah, mengikuti perkembangan zaman, sehingga banyak hal-hal yang masih belum dipahami. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama belajar
untuk mengkaji kurikulum sebagai pedoman kita bekerja agar hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak narasumber, kepada yang terhormat Bapak Suseno SPD MSI. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara berikutnya adalah penjelasan dari narasumber pada beliau Bapak Suseno SPD MSI. Kami persilahkan. Geser. Terusin kayak gitu. Ora nek wedang kok ngene. Kok uyuh dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa haula wala quwata illa billah. Ibu Kepala SD Negeri 1 Kembaran Kulon yang saya hormati, Ketua Komite SD 1 Kembaran Kulon yang saya hormati, Bapak, Ibu guru dan karyawan keluarga besar SD Negeri 1 Kembaran Kulon yang saya hormati pula. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya di dalam kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat yang lain, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan sehat dan afiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf sekali untuk acara hari ini yang semestinya jam 9 ya Bu, tapi pagi-pagi habis apel saya ada tugas mewakili Bapak Kepala Dinas untuk membuka kegiatan sebenarnya hampir sama di Kertanegara, tetapi di Kertanegara dikemas dalam sebuah kegiatan BIMTEK untuk penyusunan kurikulum dokumen 1 dan dokumen 2, kan sama saja dengan review KTSP di SD 1 Kembaran Kulon ini. Nah, kemudian saya untuk mewakili sana, kebetulan Kepala Dinas harinya ada beberapa kegiatan, ada di Kejaksaan, kemudian di Pendopo, kemudian di Inspektorat, sehingga tidak bisa mendiskusi untuk di
Kertanegara. Nah, kemudian Pak Kabid hari ini juga di Pendopo untuk acara pelepasan haji, sehingga yang hari ini pelepasan haji di Pendopo, sehingga saya harus mewakili di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat terima kasih sekali untuk kegiatan ini, yaitu untuk kegiatan IHT, in-house training untuk review kurikulum di SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Saya menyambut baik untuk kegiatan ini karena memang pada dasarnya untuk kurikulum ini adalah sekarang itu menjadi kewajiban dari masing-masing sekolah untuk menyusun kurikulum yang namanya adalah KTSP. Nah, sebelum kita sampai ke sana, terlebih dahulu saya menyinggung ini yang berkaitan dengan regulasi kita. Ya, hanya sekedar mengingatkan saja. Banyak teman-teman kita, teman-teman guru yang ternyata tidak tahu regulasi yang mengatur kita. Mumpung saya ketemu dengan Bapak Ibu, saya sampaikan untuk regulasi yang sampai nanti pada regulasi yang memperlakukan kurikulum 2013, Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang Guru dan Dosen. Ini nanti yang membakali panjenengan mendapatkan tunjangan profesi. Kemudian peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sudah diubah sebanyak 2 kali dengan PP nomor 32 2013 dan terakhir nomor 13 tahun 2015. Sebenarnya hampir sama. Apa bedanya antara PP 19 2005 dengan PP 13 2015? Kalau di PP 19 2005 yang nomor 1 adalah standar isi, tetapi di PP 13 2015 yang nomor 1 adalah SKL atau standar kelulusan, kompetensi kelulusan. Ini bedanya antara PP 19 dengan PP 13 2015. Jadi 7 standar yang lain itu adalah untuk mendukung tercapainya SKL, tercapainya standar yang nomor 1, standar kelulusan. Ada standar sarpra, standar proses, standar isi, standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan lain-lain. Itu semuanya dalam rangka untuk mendukung tercapainya standar kompetensi lulusan atau S standar yang pertama. Kemudian PP 74 ini yang hasilnya kita nikmati oleh panjenengan untuk keluarnya tunjangan profesi. Ya, ini panjenengan harus tahu. Kemudian yang mengatur kurikulum 13 adalah Permendikbud nomor 160 tahun 2014. Nah, Permendikbud 160 2014 ini berisi tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Di dalam Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa kurikulum 2006 berlaku paling lambat tahun 2020. Seharusnya sekarang itu masih boleh memberlakukan kurikulum 2006. Tetapi kami mengambil kebijakan adanya akselerasi atau percepatan 1 tahun pemberlakuan kurikulum 2013. Kalau di Banjarnegara begitu kurikulum 13 diberlakukan, maka semua sekolah langsung memberlakukan kurikulum 2013. Pada saat itu di sini tahun pertama, tahun pelajaran 2016-17, kecuali SD Kembaran Kulon 1 karena piloting ya, ini lain, mulai 2014. Berapa? 13. Oh, 13. Ya, 13. Tapi untuk yang lain
Yang piloting hanya 2 SD yang bertahan, yaitu SD 1 Kembaran Kulon dan SD 1 Cendana. Untuk yang SD 1 Bedagas mengundurkan diri di tengah jalan. Ya, sehingga yang bertahan hanya 2 SD. Tapi saya juga kasihan yang piloting karena tidak menerima proyek untuk perubahan kurikulum, sehingga harus diikutkan pada BIMTEK kurikulum yang mandiri. Padahal di tahun 2016 ke 2017 itu banyak sekali perubahan. Kalau di tahun 2017 ke 2018 ini tidak begitu banyak, tapi terutama di 16 ke 17 itu banyak sekali perubahan, termasuk KD itu banyak yang berubah. Nah, kurikulum 2006 berlaku paling lambat sampai tahun 2020, artinya tahun besok itu baru tahun terakhir. Sebenarnya sekarang boleh, tapi kita melaksanakan akselerasi, Purbalingga akselerasi 1 tahun, sehingga untuk tahun pelajaran 2019-2020 tahun ini semua sekolah dan semua kelas sudah mengimplementasikan kurikulum 2013. Kalau di sini tidak masalah, ya, tapi kita untuk SDD yang lain karena kita ada 3 tahapan, ya, yang seharusnya sekarang baru tahun kedua dipaksa harus sampai tahun ketiga. Artinya kelas 2, kelas yang baru itu kelas 2, kelas 2, 3, 5, 6 itu dipaksa harus ikut sekalian di tahun ini. Ya mau tidak mau berarti anggarannya bertambah, baik anggaran untuk BIMTEK maupun anggaran untuk membeli buku sumbernya. Ini dalam rangka mempermudah kami, sebab pemberlakuan kurikulum dengan 2 kurikulum itu kami juga mumet, ya. Dalam penyusunan soal-soal kami mumet sekali, karena kami harus memfasilitasi semuanya, kurikulum 2013 dan kurikulum 2006, sehingga timnya banyak sekali. Kadang-kadang sampai keliru masuk kelasnya, masuk sekolahnya. Termasuk kemarin pada saat ujian, kita membedakan sekolah yang K13 dengan sekolah bukan K13. Mungkin panjenengan masih ingat kemarin. Akhirnya soal apa kemarin yang digandakan seluruh, seperti SBK. SBK itu mestinya hanya di K13. Tapi distributor bingung, wis cetak KB sejumlah siswa. Terus agama juga seperti itu. Akhirnya karena percetakan bingung, sudah saya beri daftar sekolah-sekolahnya, tetap bingung. Akhirnya lebih baik katanya berdasarkan korban untuk menggandakan seluruhnya sejumlah siswa 12.000 yang semestinya hanya paling sekitar 4.000 aja kurang. Nah, kemudian pengertian kurikulum tadi sudah disampaikan, ya. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan tentang pengertian kurikulum. Nah, sekarang KTSP, penyusunan KKN. Nah, ini untuk komponen yang ada dalam kurikulum, ya, ada merumuskan tujuan, memilih bahan ajar, menentukan proses bahan belajar, membuat alat penilaian. Ini semuanya ada di dalam kurikulum. Tujuan ini juga bermacam-macam tujuan. Ada tujuan pendidikan nasional, ini yang sudah tertuang. Kita tidak boleh membuat tujuan sendiri. Tujuan pendidikan nasional itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 Pasal 3. Di sana ada fungsi dan tujuan. Ya, satu pasal itu memuat fungsi dan tujuan di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kemudian ada tujuan institusional. Institusi itu lembaga, tujuan sekolah. Nah, setiap sekolah itu mempunyai tujuan. Nah, maka karena sekolah harus mempunyai tujuan, maka sekolah wajib menyusun visi, misi, tujuan, mungkin juga termasuk indikator pencapaiannya. Ya. Visi siapa Pak Ibu? Visi itu apa? Visi itu apa sebenarnya?
rencana ke depan atau angan-angan kita ke depan, ya. Rencana jangka panjang itu adalah visi. Maka nanti ada tersendiri untuk pembahasan visi. Kemudian ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional kalau yang dari SPG itu mengenal ada TIK, ya. Kalau yang guru-guru muda tidak mengenal TIK, ya. Artinya tujuan pembelajaran. Tapi kalau yang dari SPG itu mengenal adanya TIK. Sebelum TIK ada TIU, tujuan instruksional umum. Kalau yang sekarang itu juga ada yang namanya tujuan kokurikuler. Nah, kalau tujuan instruksional khusus, nah, itulah tujuan yang ada pada saat pembelajaran itu. Tujuan yang ingin dicapai pada saat pembelajaran. Sekarang yang tercantum di dalam RPP, masing-masing RPP itu harus mencantumkan tujuan pembelajaran. Saya melihat ada beberapa produk RPP yang tidak ada tujuan pembelajarannya. Tolong dilengkapi. Setiap RPP harus ada tujuan pembelajaran. Karena kita akan melihat akan dibawa kemana pada saat akhir pembelajaran anak itu. Kompetensi apa yang akan kita capai? Ini terlihat dalam tujuan pembelajaran. Nah, kalau tidak ada tujuan pembelajarannya hanya indikator saja, kita akan kesulitan. Misalnya kepala sekolah supervisi ke kelas menanyakan tujuan pembelajaran ini apa, akan bingung. Guru itu akan bingung karena di RPP tidak muncul, tidak mencantumkan tujuan pembelajaran. Maka tolong bagi RPP yang tidak ada tujuan pembelajarannya, tolong itu harus dicantumkan tujuan pembelajaran. Saya melihat beberapa RPP yang tidak ada tujuan pembelajaran. Adanya dari KD kemudian indikator langsung pada materi, tidak ada tujuan pembelajaran. Dan monggo nanti silakan dicek untuk RPP Bapak Ibu, apakah sudah ada tujuan pembelajarannya apa belum. Ya. RPP sekarang sudah diringankan sekali. Bapak Ibu tidak membuat RPP kan? Ya, tidak membuat RPP wis dari. Iya, lain zamannya saya kesana dulu. Nah, kita guru-guru senior ini asuh karep ulang ben-benes lembur tulis RPP, tulis tangan. Ya, dulu namanya satuan pelajaran. Ya. Kalau guru-guru senior pasti mengalami. Nah, jenengan mending nang kota, misalnya listrik. Lepas saya diangkat di Kramat dulu tahun 91 belum ada listrik. Anggo sentir itu, dia tetap nulis SP. Kadang-kadang ngantuk, tidur, sekiranya gede, ngerti-ngerti kan hero kepada. Itu pengalaman saya waktu belum ada listrik di Karangmoncol, itu di Kramat khususnya. Ya, saya 10 tahun di Kramat sehingga mengalami nang gunung 10 tahun. Ya berdampingan dengan tempat celeng di sana. Ya. Walaupun rumah dinas yang tempatnya dulu belakangnya untuk rumah celeng, tapi alhamdulillah 10 tahun saya di sana belum pernah ada celeng ke situ. Mungkin lebih merapun ya. Tapi waktu Musafir itu desa itu kemasukan macan lah ya. Ya, jadi ada macan makan kambing tidak habis langsung harinya dari pelakor karena nggak apa sedikit di bayi racun celeng, sisa kambingnya itu malamnya ditekan maning langsung buruan muter-muter, orang-orang udah menek semuanya bawa batu go mata ini macannya. Itu macan polang yang besar itu, yang oranye itu. Saya baru pernah lihat yang memek langsung ya baru itu. Macan mati ya. Jadi untuk tujuan ini juga harus ada di dalam KTSP. Sekarang kita di visi. Tadi saya sampaikan
bahwa di kurikulum pun juga harus ada visi, misi. Tadi pengertiannya sudah. Setiap sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah. Sudah hafal semuanya untuk visi SD panjenengan? Sudah hafal semuanya visi SD panjenengan? Saya pribadi beriman pertama masih lingkungan. Yang ngapal nih, Apa masih kit ya? yang nyerat. Ya, seharusnya minimal visi ya. Nek misi angel ya, misi itu banyak sekali. Kalau visi seharusnya itu semua keluarga, semua warga itu bisa hafal. Karena apa? Kalimatnya harus singkat, padat, jelas, bermakna atau berisi. Singkat, jelas, padat, berisi, bermakna. Tidak perlu visi itu draper tidak perlu. Tidak perlu terlalu panjang, cukup maksimal 20 kata. Saya sering membaca, yang penting karena ketidaktahuan, hanya ngopi. Saya melihat di kurikulum visi ternyata sampai 4-5 baris. Visi sebanyak itu kapan boleh ngapalakan? Sebab setiap kata di dalam visi itu harus bermakna. Setiap kata harus bermakna, berisi. Contoh misalnya, apa Mas Sigit isinya Mas Sigit? Saya pribadi beriman, bertakwa, berbakti, dan berwawasan lingkungan. Cukup. Tapi saya dulu ngapal ya. Kami terima nikahnya. Tadi pribadi prima itu harus dijabarkan lagi di dalam misi. Pribadi beriman. Apa tadi? Beriman, pribadi Beriman. beriman. Ya. Setiap kata itu harus dijabarkan di dalam misi. Itu visi. Maka visi itu harus kalimatnya mudah dihafal. Jangan berbelit-belit. Oh, ngapalkan 5 kata aja, rapal-rapal orang udah hafalkan. Iya, visi itu cukup 3 atau 5 kata sudah cukup. Kira-kira mudah dihafal. Kalau saya dulu hanya berprestasi, ya, apa ya? Dulu ya, lalai ya, hanya 5 kata, kira-kira mudah dihafal. Jadi maksimal dalam visi itu hanya 20 kata, sudah maksimal sekali. Nah, mudah-mudahan di sini tadi mungkin hanya 10 kata tadi ya Pak Mas Sigit ya. Mungkin misalnya hanya 10 kata tadi pendek. Tapi yang lain ternyata mungkin karena ketidaktahuan membuat visi itu panjang sekali. Dan visinya 4 baris, nanti misinya berapa? Karena misi adalah penjabaran dari visi. Setiap kata dalam visi dijabarkan dalam misi. Setiap kata itu dijabarkan. Misalnya berprestasi. Berprestasi itu seperti apa? Ini dijabarkan di dalam misinya. Untuk mencapai prestasi itu harus bagaimana? Itu di dalam misi. Nah sekarang di dalam kurikulum ini juga mencantumkan sebuah KKM dari masing-masing kelas. Kapan KKM ini dibuat Bapak Ibu? Awal tahun pelajaran, atau kalau bisa malah sebelum memasuki tahun pelajaran. KKM yang panjenengan buat itu KKM apa? KKM yang panjenengan buat itu KKM apa?
Ya, yang dibuat tertulis di itulah KKM apa itu namanya? KKM Mapel. Nah, padahal panjenengan untuk mengajar setiap hari KKM yang digunakan KKM apa? Langsung ke situ. Nah, ini yang perlu kita pemahaman bersama-sama. Rata-rata salah kaprah, ini salah kaprah. Jadi KKM itu rata-rata hanya langsung mencantumkan KKM Mupel kalau sekarang. Ya, muatan pelajaran. Padahal kita setiap hari dalam pembelajaran kan bukan mengukur pelajaran. Yang kita ukur adalah indikator. Maka KKM itu diawali dari KKM indikator. KKM itu diawali dari KKM indikator. Tadi sudah sampaikan masing-masing KD kan mempunyai indikator. Ya, masing-masing KD itu punya indikator, misalnya KD 3.1, KD 3. Nanti indikatornya 3.1. Nah, indikator-indikator itu nanti kita buat KKM. Nah, yang kita ukur adalah indikator pada pembelajaran. Maka yang kita gunakan adalah KKM indikator. Jangan diukur menggunakan KKM apel atau KKM upel. Walaupun KKM upel itu merupakan rata-rata dari KKM indikator, KKM KD baru menjadi KKM upel. Tapi karena pembelajaran kita hariannya adalah untuk mengukur ketercapaian daripada indikator, maka di dalam pembelajaran keseharian itu kita menggunakan KKM indikator. Nah, untuk membuat KKM indikator ada 3 komponen yang harus kita ketahui, yang harus kita pertimbangkan di dalam menyusun KKM indikator. Yang pertama adalah kompleksitas. Yang pertama kompleksitas. Kompleksitas itu menyangkut tentang bobot dari indikator. Semakin suka indikatornya, maka nilainya semakin kecil. Jangan dibalik. Jadi semakin berbobot indikator itu, maka nilainya semakin kecil. Sebaliknya, semakin indikator itu dianggap oleh panjenengan semakin mudah, maka nilainya semakin besar. Nah, itu baru kita lihat dalam satu komponen, baru di kompleksitas. Nah, kemudian yang kedua ada daya dukung. Daya dukung itu berkaitan dengan sarpras, berkaitan dengan media, dengan fasilitas yang ada. Kira-kira indikator ini medianya ada tidak? Alat peraganya ada apa tidak? Fasilitasnya terpenuhi apa tidak? Kalau sudah terpenuhi maka nilainya tinggi. Kalau ternyata indikator itu tidak mempunyai alat peraga, maka nilainya rendah. Indikator tidak punya media, nilainya rendah. Depan. Nah, kemudian intak. Intak itu adalah tingkat kemampuan awal siswa. Intak itu adalah kemampuan awal dari masing-masing siswa. Maka guru kelas 6 minta pertimbangan dengan guru kelas 5. Guru kelas 5 minta pertimbangan dengan guru kelas 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan guru kelas 1? Nah, guru kelas 1 nanti mungkin ada pertimbangan dari guru-guru TK, padahal TK-nya tersebar. Angel. Maka
kita lihat guru pinter melihat kemampuan dari masing-masing siswa. Nah, kalau kemampuannya tinggi maka nilainya tinggi. Kemampuannya rendah nilainya rendah. Nah, 3 komponen inilah yang seharusnya sebagai penentuan awal dari masing-masing indikator, KKM indikator. Ini banyak guru yang tidak paham sampai di situ. Artinya KKM ya KKM mapel. Dan lebih parah lagi hanya mengubah sekarang PDW guru kuwi. Kira-kira lah KKM-nya. Ini sebagaimana seperti itu. Tanpa ada penelusuran atau penelitian yang serius terhadap siswa. Makanya kadang-kadang ada di akhir itu ada KKM tidak tercapai, dan nanti yang disalahkan adalah siswa. Padahal kita memang kurang selektif di dalam menentukan KKM. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ini banyak sekali guru-guru yang terutama yang masih muda ini yang memang tidak pernah untuk KKG menentukan KKM dari masing-masing indikator. Ini jarang sekali dilaksanakan seperti itu. Nah, dari masing-masing KKM itu, KKM indikator maksudnya di rata-rata maka akan menjadi KKM KD. Di rata-rata KKM indikator itu menjadi KKM KD. Nah, kalau kita ulangannya untuk mengukur KD, ulangan yang akan kita masukkan pada daftar ini kan untuk mengukur KD. Maka KKM yang kita gunakan adalah KKM KD, bukan KKM mapel. Nanti pada saat menentukan KKM sendiri-sendiri. Terus untuk KKM dari kelas rendah, apakah kita pilih paling rendah dulu, nanti ke kelas berikutnya naik dan naik, ataukah dari kelas rendah kita sudah bisa patok sekian? Nanti misalkan di kelas 2-nya ternyata ada penurunan. Misalkan di kelas 1 saya patok 65, ternyata di kelas 2 ada penurunan 62, itu bisa atau tidak seperti itu? Atau menurut Pak? ya, mungkin yang lain ada yang menjawab. Ini untuk forum diskusi dan masalah tidak harus dari saya, monggo. Berkaitan dengan KKM. Tadi saya sampaikan bahwa KKM itu kita mulai dari KKM indikator. KKM indikator dari masing-masing indikator sudah punya KKM, nanti di rata-rata menjadi KKM KD, KKM KD menjadi KKM mupel. Pertanyaan pertama tadi apa Bu? Apakah setiap Idealnya kelas harus sama? Ya, apakah setiap kelas harus sama? Tidak. Tidak harus sama. Tadi tergantung tadi kita menentukan KKM di masing-masing indikator itu. Dari kompleksitasnya bagaimana, kemudian daya dukungnya, intaksnya, sehingga masing-masing kelas itu punya kewenangan masing-masing menentukan KKM. Walaupun kelasnya paralel, ABC sekalian, tidak harus sama antara kelas A, B, dan C. Karena anaknya kan berbeda-beda. Nah, karena anaknya berbeda-beda, mungkin untuk kompleksitas bisa sama, tapi untuk intaknya tidak mungkin akan sama. Mungkin karena satu sekolah untuk daya dukung sama. Tadi apa? Kompleksitas dengan daya dukung boleh sama. Karena kemampuan sekolah sudah punya alat peraga semuanya. Kemudian untuk kompleksitas pandangannya menentukan itu saja antar guru, ya, antar guru sama-sama guru. Oleh guru A indikatornya dikatakan ini ringan, termasuk mudah.
belum tentu oleh guru B indikator itu juga dinilai ringan atau rendah. Maka kompleksitas pun tidak harus sama. Gitu. Nah, karena latar belakang seperti itu, maka antar kelas tidak harus sama. Yang paralel ABC juga tidak harus sama, apalagi kelas 1 sampai kelas 6. Maka tidak harus sama. Justru kalau KKM-nya sama antara kelas 1 sampai kelas 6 sama, itu dipertanyakan. Kok bisa KKM kelas 1 sampai kelas 6 itu sama? Nah, ini akan dipertanyakan. Gitu. Begitu, Bu? Masih ada lagi? Itu yang satunya lagi. Dari kelas rendah. Apakah bisa misalkan saya di kelas 1 ya, KKM saya 65. Ya. Ternyata di kelas 2 malah turun 61. Boleh turun atau seharusnya naik? Boleh turun tidak? Apa? Boleh turun tidak? Tadi Boleh, karena tergantung indikatornya. kalau lihat alurnya, Oh iya. ya, Indikator. iya, maka KKM itu tidak harus selalu naik. Kelas 1 kemarin misalnya, yang sekarang kelas 2, kelas 1 kemarin misalnya KKM-nya 70 misalnya. Kok ternyata mapel yang sama sekarang di kelas 2 KKM-nya hanya 68 atau 67. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Karena kita lihat tadi indikatornya dari kompleksitasnya bagaimana. Dari daya dukungnya, alat peraganya mendukung tidak. Intaknya, kalau intak mungkin kita bisa ketahui. Itu pun sama tidak dengan fakultas 1 kemarin. Kan tidak mungkin tidak tentu sama. Nah, maka dengan dasar ini maka tidak harus sama dan tidak harus naik, tergantung tadi guru kelas menentukan komponen-komponen yang ada di dalam penentuan KKM di masing-masing indikator. Monggo yang lain. Ya, monggo. Terkait KKM atau Ya. itu kan dari pelajaran agentan punya KKM sendiri gitu. Nah nanti ternyata ketika di rapor penulisan rapor itu KKM itu global menghitung semua rapor gitu. Ketika apa namanya KKM saya segini terus nanti di rapor segini otomatis ketika bedanya itu lebih jauh itu penanganannya gimana Pak? Ya, ini yang sedang kami diskusikan dengan tim. Karena laporan dari masing-masing guru ternyata seperti itu. Setelah klik satu maka akan muncul semuanya sama. Padahal yang saya maksud di situ ada varian KKM dari KKM 6,60 sampai 75 itu mapel masing-masing. Ya, per mapel maksudnya per mapel sebesar itu bukan diklik satu untuk semua mapel. Nah, ini keluhan-keluhan itu sudah kami tampung dan sudah kami sampaikan ke tim. Atau mungkin panjenengan ada yang pandai di IT bisa merubah itu. Ada. Pak Nur Yaman. Ya, monggo silahkan. Ya, silahkan dicoba. Ya, kira-kira muncul sendiri-sendiri di aplikasinya. Ini aplikasinya saya kan berarti ya saya tidak membuat sendiri. Tim silahkan untuk dibuat sedemikian rupa sehingga sangat meringankan guru. Ya, yang saya minta aplikasi itu untuk meringankan guru, bukan untuk mempersulit. Tetapi keluhan dari teman-teman guru seperti itu, katanya KKM-nya setelah diklik satu, itu semua mapel akan sama. Nah, ini aplikasinya belum betul, masih salah. Mudah-mudahan nanti kalau panjenengan bisa merubah, silahkan berubah sendiri. Tidak harus menunggu aplikasi dari kami. Bagaimana? Aturan sendiri nanti kita menyesuaikan gitu. Kalau kayak gitu berubah, itu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Dan di situ kan ada variannya. KKM-nya dari 60 sampai 75. Nah, maksud saya untuk tadinya kan sudah munculnya satu KKM. Dulu tuh awal dengan satu KKM. Saya minta
KKM dimunculkan di aplikasi itu variannya banyak, dari 60 terendah sampai tertinggi 75. Sudah dibuat seperti itu, tapi setelah diklik satu, maka yang lain itu Sama. menjadi sama semua. Nah, ini yang sedang Visibilitas harga Intak. intak. Bagaimana cara menilai intaknya sampai ketemu nilai nanti jadi rata-rata menjadi KKM itu apakah ya. Contoh ini untuk kompleksitas ya. Kompleksitas. Panjenengan menganalisis dari satu indikator itu. Memang butuh waktu yang cukup lama untuk semua indikator, itu butuh waktu yang cukup lama. Tidak cukup 1 hari untuk semua indikator. Ya, satu mapel saja berapa puluh indikator. Ya. Nah, masing-masing indikator itu cara baca kan dipelajari lah, dipelajari dari kompleksitas. Oh, kira-kira menurut jenengan ini termasuk golongan atau kategori sulit. Kalau kategori sulit, maka nilainya rendah. Rendahnya kan tidak ada batas minimal rendah berapa, tidak. Oh, panjenengan menilai misalnya 5. Misalnya, itu dari kompleksitas. Dari daya dukung. Daya dukung, oh ternyata indikator ini alat peraga sudah tersedia semuanya. Maka bisa 90. Kemudian dari intak itu kemampuan siswa di awal. Menurut jenengan, kira-kira kemampuan siswa rata-rata kelas jenengan awal tahun ini kira-kira bagaimana? Oh, ternyata informasi dari guru kelas bawahnya ini sudah cukup bagus, maka bisa 70. Nah, dari 3 itu mungkin ada yang tadi 90, 70, dan 50 dibagi 3 di rata-rata akan menjadi KKM indikator itu. Satu indikator ada dari 3 itu di rata-rata menjadi KKM indikator. Nah, nanti kok KD itu ada 4 indikator, berarti 4 kali panjenengan meneliti itu. Oh, indikator kedua sama caranya. Kalau nanti menentukan KKM KD, KKM harus kepenak, karena hanya rata-rata KKM KD ya dari KKM indikator. Nah, ini ada 4 indikator. Nanti dari indikator 1, 2, 3, 4 dijumlah bagi 4 ketemu rata-rata KKM KD. Dan dari satu mapel itu ada 4 misalnya